Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya, saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Masjid beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah masjid dan adik-adik remaja masjid Nurul Jannah rahimahumullah. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan Ramadan kita sudah sampai malam ini, dan kita berharap dan mendoakan semoga seluruh amaliyah Ramadan yang pernah kita lakukan termasuk ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimi laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak umatku berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan haus. Tentu tidak ada seorang pekerja yang bekerja lalu kemudian tidak digaji. Jadi bagaimanalah perasaan kita kira-kira kita kalau sudah berpuasa setengah mati menahan lapar dan haus kalau kemudian tidak ada pahalanya. Maka esensi puasa sebenarnya adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa sebenarnya bagaimana menjaga diri dari segala perbuatan dosa sekaligus juga pengendalian emosi. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa. Sah puasanya secara hukum fikih, tidak ada kalanya, cuma pahala puasanya tidak ada, kosong. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang berpuasa lalu kemudian tidak sholat. Orang yang berpuasa tidak sholat, 1 kali 0, 0. Tidak ada nilainya Bapak Ibu yang kami hormati. Puasanya tidak sampai kepada Allah. Maka nama kata sampai jalur loro pasino. Kada loyo kaki. Mengerti moto itu pemalataan. Kalasian nih. Yaitu kemampuan puasa tapi Bapak Ibu sekalian namun ini kutu-kutua ngalewe. Memang lemas loyo, tapi tetap kita semangat memaksakan diri untuk beraktivitas seperti biasanya. Aku di kutu-kutuan ngale, dia nagagak untuk kejadian. Pangkat utama puasa sakit kutun naro, tidak ada yang melakukan apa-apa ketika berpuasa. Yang bijaman nak makin bawah. Mulai sudah makan sahur makin memang. Ia mana pas tinggal mani buka. Karena dia nak makin beri, latihan mati. Astagfirullahaladzim. Orang yang tidak sholat, apakah karena tidur dan lain sebagainya, tentu tidak ada pahala puasanya. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban utama yaitu sholat. Walaupun dia banyak tidur lalu kemudian sholat, tentu tetap kurang pahalanya. Kenapa? Karena tidur, sehingga dia tidak mengaji, tidak sedekah, tidak silaturahim, dan lain sebagainya. Maka carilah aktivitas yang baik, yang positif ketika kita berpuasa, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang kedua, orang yang batal pahala puasanya, orang yang selalu marah-marah, ya tidak mampu mengendalikan emosi. Ya, ini intinya sebenarnya puasa adalah pengendalian emosi. Memang kalau kita dalam kondisi lapar, haus, puasa, panas matahari, gerak, lalu kemudian ditambah lagi ada hal-hal masalah yang membuat kita stres, memang gampang orang marah, Pak. Tapi disitulah diuji kesabaran kita. Kalau kita mampu menahannya, maka kita orang hebat. Dan saya tahu jago itu dia jago sejak guru. Kata Rasul, orang jago itu adalah orang yang mampu menahan marahnya, inilah orang hebat. Makanya ketika kita merasa marah, sementara kita puasa, katakan kepada orang itu yang kita mau marahi, bilang saya sedang puasa sekarang. Saya sedang puasa. Kenapa beberapa bukan aku nopo kawan nanti? Ya. Jadi katakan itu Pak. Kalau ada perasaan marah muncul dalam diri kita,
Nabi mengajarkan caranya segera ambil air wudhu. Karena marah itu hawanya panas, maka redamkan rasa panas itu dengan air wudhu. Hilang itu marah Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi kalau sudah mikir berwudhu dan masih marah-marah, bagaimana Ustaz? Lakukan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah sholat tobat, sholat hajat, yang penting sholat. Ya, karena itu bisa meredam rasa marah kita. Karena biasanya kalau sudah selesai sholat, hati menjadi tenang. Tapi ternyata masalahnya besar sekali. Kurang dimasang pada dan macam ngopi. Bagaimana itu? Pergi ke baring-baring. Tenangkan diri kita dengan baring-baring. Kalau baring-baring masih marah-marah, sekali tidur. Orang biasanya kalau sudah tidur begitu bangun, suasana hatinya sudah berbeda Bapak Ibu yang kami hormati. Tapi kalau sudah tidur macam ngopi, panggilkan ambulans, bawa ke rumah sakit jiwa. Iya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Katakan astagfirullah ketika ada perasaan marah. Hati-hati, puasa gampang kita terpancing emosi. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan pahala atau membatalkan pahala puasa Bapak Ibu yang kami hormati adalah orang yang berpuasa tapi masih sedang menceritakan kejelekan saudaranya. Pak Gosip. Ke Pak Gosip keren? Ada atau tidak ada mengaku? Ibu di belakang. Ada Bu? Ya penanya betul juga nak. Kalau dalam agama namanya ghibah. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ghibah itu? Gosip itu kata Nabi, kalau kau ceritakan kejelekan saudaramu, nah ini. Kalau dia tahu dan dia tidak suka, seandainya nanti ingin macai, seandainya nanti ingin puji, itu dia gosip. Jadi kalau kita menceritakan kejelekannya orang Bapak Ibu yang kami hormati, kembalikan tanyakan diri kita dulu, kira-kira ini nggak suka atau tidak kalau tahu ki. Kalau perasaan kita bilang tidak suka ki, maka jangan ceritakan. Kenapa? Itu namanya ghibah dan orang yang suka menceritakan kejelekan saudaranya, bodohnya dia tidak sadar dia berikan pahala kebaikannya kepada orang yang dia cerita. Dia setengah mati puasa, dia setengah mati tarawih, tapi pahalanya habis dia berikan kepada orang yang diceritakan kejelekannya. Enak sekali itu kalau digosip Ibu, dapat transfer pahala tanpa kita capek-capek beribadah. Selama kalau gosip orang tidak ditanggapi, tidak diresponi, abaikan saja, maka dapat pahalanya. Tapi kalau dia boleh status di situ statusnya kan bisa semua kalau mencerita, maka tidak jadi batal transfer pahalanya. Maka diam saja. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, dulu pada masa Nabi ada 2 orang perempuan sedang berpuasa. Sementara dia berpuasa, ketemu, bicara, ternyata dia bicara menceritakan kejelekan orang. Jadi 2 makhluk meraih. Setelah masuk siang hari, setelah sholat duhur, kedua wanita ini hampir pingsan dan merasa loyo sekali. Tidak pernah merasakan selemas itu ketika dia berpuasa. Sehingga muncul di benaknya untuk membatalkan puasanya. Akhirnya dia datang kepada Nabi dan ceritakan ini, ya Rasulullah, baru kali ini saya tidak tahan berpuasa, hampir mati puasa. Nabi bilang nih, kira-kira bisa dibatalkan dulu puasaku? Apa kata Nabi? Sebelum kau batalkan, saya minta tolong kau muntahkan dulu apa isi perutmu. Dan bagaimana caranya saya memuntah? Saya belum makan apa-apa ini. Kata Nabi, muntahkan saja. Maka kedua perempuan ini cari cara, dia muntahkan isi perutnya. Ternyata begitu dia muntah Bapak Ibu yang kami hormati, yang keluar dari mulutnya adalah segumpal daging. Heran ini perempuan, kapan saya makan daging dan kenapa daging keluar? Ternyata yang keluar itu adalah daging manusia. Artinya apa Bu? Orang yang suka menceritakan kejelekan saudaranya seperti kalau dia memakan daging bangkai saudaranya. Nauzubillah min zalik. Hati-hati Bu. Apalagi kue biasa itu agak di jam-jam kalau main nasu-nasu. Siapa tahu punya di grup, di situ grup Pak Gosip, keluar dari situ. Ada betul itu grup Pak Gosip. Kalau dia tidak ada kerjaan, maka mula di grup P. Halo guys, gimana semua ki? Ada gosip baru. Judulnya Ibu Tuti beli kulkas. Jadi jangan Bu ya. Daripada sibuk menceritakan kejelekan orang atau mengorek-ngorek kesalahan orang, lebih baik kita perhatikan kesalahan kita. Jangan sampai kita melihat orang lain bajunya robek, ternyata baju kita juga robek. Maka itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang keempat, yang membatalkan pahala puasa Bapak Ibu yang kami hormati adalah orang yang berpuasa tetapi masih tidak bisa menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang
mengundang syahwat. Hati-hati anak muda, ketika buka TikTok, Facebook atau Instagram, Reels, kemudian scrolling di situ, ada yang lewat gambar-gambar seksi sementara puasa, cepat katakan astagfirullah. Kalau ketika lewat tidak disengaja terus terlewat, nah itu alhamdulillah, itu rezeki. Tapi kalau sudah lewat baru dikasih kembali lagi baru ditahan, nah itu sudah dosa. Nah, ataukah kita sementara nongkrong, nunggu buka puasa ngabuburit, ya dulu di pinggir jalan tiba-tiba ada yang seksi-seksi lewat, nah, maka kalau dilihat sepintas, maksudnya tidak sengaja kita lihat, nah, itu rezeki. Tapi kalau dilihat lagi kedua kalinya maka itu dosa. Ya, bagaimana kalau kulihat terus Ustaz tapi satu kali nih? Kan 2 kali katanya dosa, tapi 1 kali nih, tapi kulihat terus nih. Nah, para bokoi. Itu sudah termasuk dosa besar. Hati-hati Bapak Ibu yang kami hormati. Karena berpuasa itu bukan saja mulut ditahan, tapi berpuasa juga harus dipuasakan mata, telinga, anggota tubuh, demikian juga hati harus kita puasakan. Itu inti puasa sebenarnya. Maka inilah puasa. Jika ingin berhasil puasanya di bulan Ramadan ini, maka perbaiki semua hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Jangan sampai kita sibuk menjaga puasa dan tadi membatalkan saja secara lahiriah, tapi ternyata tidak diperhatikan di hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Engkau bertanya kalau Ustaz, bagaimana hukumnya orang kalau puasa dan sikat gigi? Batal puasa naruh? Saya bilang itu tidak batal yang kau namanya sikat gigi. Tidak batal lagi, tidak batal lagi. Cuma hati-hati. Kalau bisa sikat giginya tidak usah pakai Pepsodent, tidak usah pakai pasta gigi. Karena itu tidak batal puasa Bapak Ibu kalau sudah melewati tenggorokan. Selama tidak melewati tenggorokan itu tidak batal. Jadi kalau di mulutnya saja terputar-putar tidak jadi masalah. Makanya berkumur-kumur itu boleh. Tapi jatuh sih makan ngomong kebik kata lu, kenapa 2 nesu? Dan satu tetap kemana ini? Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi boleh berkumur-kumur atau ibu sebentar memasak buka puasa untuk suami, boleh untuk mengetahui apakah rasanya sudah bagus atau tidak, boleh dicicipi, tapi hanya sekedar di lidah, tidak boleh melewati tenggorokan. Nah, itu membatalkan. Ya, ini perlu kita pahami. Biasa ada ibu buka siang, takut-takut dan coba masakannya. Nanti selesai buka baru kemudian ditahu ternyata begini rasanya tidak enak atau parah ya atau mega bejena. Nah itulah akibatnya karena tidak mengetahui. Jadi kalau makan materi membukis buah Ustaz. Materi mau perang. Ya. Cuma hati-hati Bu ya. Tahu saya itu takut bilang kalau tidak sigigis harus bau mulutku. Itu bau mulut itu bukan karena Nabi dalam hadisnya. Di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Dan dalam ilmu medis, orang biasanya kalau bau mulutnya itu hanya awal-awal puasa saja. Kenapa? Karena ini perutnya belum proses pembersihan. Karena puasa itu Pak membersihkan diri itu, membersihkan tubuh-tubuh itu dari segala kotoran. Biasanya kalau sudah 10 hari ke atas itu mulut sudah tidak bau. Ya. Makanya puasa itu tasihhu, menyehatkan badan. Kalau Bapak Ibu di sini punya gejala gula, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, obatnya itu Pak puasa. Puasa obatnya. Karena di tubuh kita ini tanpa kita minum obat sebenarnya Pak, Allah sudah menciptakan ada di dalam tubuh kita ini penyembuh. Cuma biasanya penyembuh itu akan aktif kalau kita dalam kondisi berpuasa. Makanya inilah pentingnya puasa. Bahkan di Amerika saja sekarang Pak, banyak orang bukan Islam, bahkan dia juga ikut berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena dia pikirkan itu untuk kesehatannya. Masa kita orang Islam dalam puasa tak boleh? Kamu puasa tapi lebih nakal lama. Itu sebenarnya orang yang tidak puasa Ramadan itu kalau dipikir-pikir secara logika tak cocok sebenarnya malam tuh. Karena orang yang Idul Fitri itu disebut dengan hari raya kemenangan. Kenapa dikatakan hari raya kemenangan? Karena menang di bawah 30 hari melawan hawa nafsu, berjuang berperang melawan hawa nafsu. Makanya dirayakan kemenangan itu dengan hari raya Idul Fitri. Tapi iya gagal puasa, akan dirayakan. Atau dikalah. Bakal lepas. Oh, iya baju baru na 1 set, baru mana? Sandal na baru, sumpo na baru, baju na baru mana? Baru pergi lapangan juga pergi lebaran. Siapa dia tentu dah sedih memang nih. Maka tak dari itu, bebe mata nak terder. Napa pula malam tu maka
maaf dari dan pasti makanya mereka itu sama kadang-kadang ada pengikut negara kuasa. Jadi bolehlah balik kalau pergi lebaran ya bukan merayakan kemenangannya atau di Karina, mungkin dia pergi merayakan kemenangan saudaranya. Jadi ini Bu ya momentum Ramadan masih ada setengah ini. Kita pertahankan diri kita istiqomah karena yang hadir sekarang ini Bapak Ibu sekalian ini tarawih, yang hadir sekarang tarawih ini orang DVD ini. Karena pilih itu kata Allah ya. Karena banyak orang di luar sana itu Bu, tidak tergerak hatinya pergi di masjid. Ini jauh pakai boleh teman ceramah di Balo. Desa Balo tadi saya ceramah buka puasa. Terus saya balik ke sini mau pergi salat tarawih masih ada nongkrong di sini Pak. Nah istilahnya kalau buka bersama, buka bersama dengan teman-teman SMP-nya, reuniannya. Sebenarnya dengan orang sampai jam maghribi. Bukber gak dapat orang sempadan. Ada sebenarnya, bahkan sampai sekarang masih nongkrong saya lihat Pak. Allahu Akbar. Makanya kita ini bersyukur Ibu masih dipilih sama Allah untuk datang ke masjidnya. Pak biasanya fenomena terjadi, belum cap Ramadan, cap putu kali masih gini. Anak naik, kau cap Ramadan, dan jatuh biasa masih gini. Betul kemana kasih di dalam kapal petasan. Jadi gagal masih gini. Anak gadista, cowok-cowok kan cewek-cewek, dito di gagal masih gini. Kalau tiga mana nih, lece ini. Lalu di toko yang lebaran matarawih, masak disco. Ibu-ibu yang nyentuh akhir Ramadan, betul kan Pak Bepan. Dulu apa ini? Kasih lakukan dulu coba Bepan, dan dari mana dia mencoba deh, di rumah nih. Dari rumah kan deh. Ada mau coba apa digunakan Bepan kok? Anu mami pandai lakukan, sebentar ada kosan kas pakai itu jauh. Fenomena akhir Ramadan, tidak ada di budaya lagi masih kasih di depan nyopeng bikin kue. Laktainya itu kamu di masjid gimana Pak disuruh pencet bola di benih. Kamu lapar kali nace, itu di dalam tidak perlu. Nenek-nenek yang jatuh di masjid gitu, kan? Kalau orang rencana, tahu utuh nah, siapa malam. Jadi caput kalau di masjid gitu, yang di monro. Nah itulah fenomena Ramadan. Makanya hadiah utama Ramadan itu disimpan di akhir Ramadan Pak. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Ini hadiah utamanya. Yang bisa mendapatkan ini adalah orang yang istiqomah beribadah dari awal Ramadan sampai terakhir Ramadan. Jadi jangan sampai terlewatkan ini momen malam Lailatul Qadar. Ada mengatakan katanya Ustaz turun di malam ganjing, betul. Cuma aja memberitahu malam ganjing nah. Apa iya? Bapak mula puasa tapi ada dua versi Muhammadiyah, versi pemerintah. Jadi di semua Lailatul Qadar dia turun versi apa? Apakah turun versi pemerintah atau Muhammadiyah? Jadi ajar kita ada malam ganjing nah. Setiap malam pokoknya sibukkan diri dengan ibadah. Karena siapa yang mendapati malam itu Lailatul Qadar turun dan sementara beribadah, maka seperti beribadah 1000 bulan. 83 tahun kalau dihitung tahunan Pak. Maka itu utamanya. Dan di mana Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, Allah akan menulis kembali takdir kita, memperbarui takdir kita 1 tahun ke depan. Makanya di mana Lailatul Qadar itu Pak, doa kita semuanya mustajab. Kalau kita mengatakan ya Allah, saya mau yang baik di tahun depan, insya Allah malaikat itu diterima. Karena di situ ditulis pada Lailatul Qadar. Ini yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi inilah yang kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati. Tidak terasa sudah 15 menit kita bersama. Dan mohon maaf, saya mohon izin tidak membersamai Bapak Ibu sekalian salat tarawih karena setelah ini saya bergeser lagi untuk mengisi ceramah yang keempat hari ini, untuk mengisi taksiyah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin selepas ceramah ini. Demikian, wabillahi taufiq was hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.